Halo, selamat pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rencananya gua mau main ke ya kita touring-touring dikit lah ya. Ke jarak-jarak yang dekat aja, yang seselepetan kolor aja nyampe. Di tanggal 18 Desember 2023 gua mau mulai perjalanan gua touring dari Bogor ke Bali. Nah, tadi gua bilang perjalanannya kita hanya seselepetan kolor aja karena Bogor Balinya nggak kita tempuh langsung sekali jalan, tapi kita bagi dalam beberapa etape. Etape pertama gua mau coba ajak kalian virtual touring dari Bogor menuju Bandung sampai Tasik. Gua belum tahu sih sebetulnya nanti mau berhenti di mana ya, di Bandung atau di Tasik ya untuk menginap ya, untuk stay. Gua mulai start tadi pagi jam 6 ya, jam 6. Lalu ngantri dulu untuk isi BBM, udah difullin. Sekarang gua berada di Ciawi, ini jalur mau ke Gadok ya, karena gua mau ke Bali itu melalui jalur selatan. Perjalanan kita itu akan melalui jalur Bogor, Bandung, Bandung Tasik, Tasik Wonosobo, Wonosobo ke Jogja dulu. Setelah ke Jogja kita mungkin masuk ke jalur tengah untuk menuju Malang. Naik ke Gunung Bromo terlebih dahulu. Setelah dari Gunung Bromo baru nanti lanjut ke Bali. Di sini, di Gadok sini ada pom bensin yang jadi tempat orang buat berhenti, sebetulnya para pemotor ya biasanya berhenti di sini. Nanti di pom bensin di depan itu pom bensinnya nggak terlalu besar, tapi memang nggak tahu banyak banget pemotor itu kalau yang dari Jakarta dari mana tuh biasanya berhenti dulu sejenak di situ gitu. Ini pom bensinnya ya. Ini pom bensinnya yang biasa dipakai sama para pemotor untuk berhenti. Tuh bisa kelihatan tuh sebelah sana ada pemotor-pemotor berhenti. Pempek langsung kena. Nah, ya. Tuh gua nggak bohong tuh, banyak banget pemotor yang diem di situ. Kita sudah ada di rest area Gunung Mas, Puncak Bogor ya. Situasi sepi aja, enak ini ya kita ya. Mantap banget. Udaranya mulai dingin ini. Mulai dingin, kita sudah mulai masuk ke ketinggian 1000-an ya. Segini masih 900 mungkin. Ada satu tempat di sini yang banyak orang nggak ngerti apa itu ya. Nanti kita lihat di tengah jalan nanti itu ketika terbagi dua itu ada yang namanya jembatan ya. Nanti jembatan. Banyak orang nggak tahu itu jembatan apa sih gitu ya. Nah, nanti gua tunjukin dulu yang mana apa yang gua maksud jembatannya. Banyak orang nggak paham itu kenapa bisa ada itu di situ gitu. Khususnya buat orang-orang di luar Jakarta, Depok lah ya, yang nggak pernah main ke sini itu biasanya pasti nggak tahu dan biasanya suka bertanya-tanya, waduh, cumi. Biasa suka bertanya-tanya, itu kok ada jembatan di tengah-tengah kayak gitu, ngapain gitu ya. Oke, nah itu jembatan yang gua maksud. Itu sebetulnya seharusnya ada tulisannya itu Riung Gunung. Nah, Riung Gunung ya. Nah, itu sebetulnya jembatan itu adalah jalan untuk menuju vilanya Presiden kita yang pertama, Soekarno. Lalu karena lama tidak tergunakan, pada akhirnya lalu dijadikan sebuah kafe yang elit dulu. Nah, sempat dijadikan kafe yang elit.
Nah, jadi banyak orang dulu sempat untuk makan, menikmati pemandangan di situ karena memang pemandangannya indah. Jadi dia langsung pemandangannya ke sana ya, ke apa namanya, ke perkebunan teh. Sadis pemandangannya, keren gitu. Nah, cuman sekarang kayaknya nggak tahu ya, apakah masih apa namanya, masih operasional atau enggak, karena gue lihat udah nggak keurus juga sih jembatannya gitu. Ya kurang tahu juga. Nah ini ya kalian sudah paham lah ya, ini Masjid At-Ta'awun, masjid dengan pemandangan yang kece badai ya, yang keren pemandangannya. Seringkali dijadikan tempat untuk stopping buat teman-teman muslim yang dia dalam perjalanan lalu tiba waktu sholat ya. Ini yang mengasihkan bagi banyak orang ketika riding ke puncak itu karena jalanannya berliku dan tempatnya enak gitu. Jalanannya lumayan bagus, dia nggak banyak lubang ya, jadi dia mulus. Jadi nggak aneh kalau nggak sedikit orang yang suka bawa motor itu overtaking sambil miring-miring gitu ya, rebahan lah ya. Wah keren, enak emang. Buat teman-teman yang main ke jalan raya puncak sini, di puncak sini itu di kiri kanan itu ada tempat buat makan-makan ya. Itu panjang, sepanjang jalan ini sampai atas nanti masih banyak apa namanya, masih banyak tempat-tempat makan. Yang salah satu yang unik adalah beberapa di antara mereka itu, nah itu nyediain tuh yang namanya sate kelinci. Nah kalau gua sih udah pernah makan sate kelinci dan gua merasa oke juga nih, daging kelinci enak. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang memandang, ngebayangin kelincinya aja udah nggak tega ya. Iya, ngebayangin kelincinya aja udah nggak tega, jadi mungkin kalian nggak suka. Tapi bagi kalian yang ingin mencoba itu, di sini ada beberapa yang menyediakan daging kelinci lah. Puncak Pas, Kabupaten Cianjur ya, kita udah masuk di Kabupaten Cianjur. Oke, kita udah sampai di Ciranjang ya. Udah sampai Ciranjang. Oh, cut. Yo, sini. Ya. Oke, kita lanjut. Guys. Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Lega udah. Lega rasanya, udah buang air kecil ya. Kalau tadi itu di Ciranjang SPBU-nya enak, adem. SPBU-nya yang penting sih bersih ya. Itu yang gue suka kalau dari pom bensin, kalau dia toiletnya bersih. Gue lebih baik nyari di SPBU sih kalau toilet daripada ke masjid ya. Ada rasa berdosa gitu kalau gue mampir ke masjid cuman buat kencing doang tuh. Sekarang sudah jam setengah 9, sudah 78 km dari Bogor. Perjalanan kita sudah kita tempuh selama 2 jam ya. Estimasi harusnya sampai itu sekitar jam 10 ya ke Bandung. Cuman ntar kita ke Bandungnya ke sebelah mana, saya masih mikir dulu ntar.
Gua agak khawatir sendal gua hilang. Sendal apa namanya? Sendal jepit, karena gua di Bali gua pengen pakai sendal jepit, nggak mau pakai sendal inian. Biar kayak turis kita. Cuman enaknya kalau pakai motor kita punya banyak waktu buat apa namanya? Buat kunjungin. Nah ini gue mau berhenti di sini nih, ntar sebelah mana ya? Gue pengen ngopi, gue pengen sini, gue pengen di sini. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang udah masuk di Bandung Barat ya. Karena tadi itu kita tadi di pertigaan di perbatasan yang tadi saya ngopi itu dekat perbatasan ya. Jadi jembatan perbatasan antara Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita sekarang sudah ada di Kabupaten Bandung Barat dan kita sedang menuju ke arah Padalarang ya. Insyaallah. Alhamdulillah nih trafiknya tidak padat ya. Yang saya ingat kalau saya ke daerah sini itu biasanya kalau dulu saya ke Bandung pasti lewat sini sebelum ada tol ke Bandung itu biasanya kita mampir. Nah kayak itu ada tadi gua kalau lewat sini tuh dulu kalau waktu masih kecil ya pasti minta yang namanya truk-trukan yang dibuat dari kayu tuh kayak gitu. Tuh banyak yang jualan di sini truk-trukan dari kayu tuh. Dan itu sudah jadi biasa oleh-oleh biasa di Pularang ya, selain beyem ya. Di sini dulu terkenal dengan oleh-olehnya adalah beyem dan nah itu batu kapur, beyem dan truk-trukan yang dari kayu. Kita mah santai aja lah ya, nggak usah buru-buru, tenang aja bawa motornya, nikmatin aja sesuai dengan moto touring saya, nikmati perjalananmu. Saya kalau touring begitu teman-teman, saya nggak terlalu punya target ya, harus nyampe jam berapa. Yang penting target ininya aja, target tidurnya gitu. Tapi gue berharap betul-betul bisa ketemu dulu nih sama teman gue yang pedagang pelek sama sama guru itu. Kalau yang guru jelas karena gua mesen mesen kopi ya supaya gue bisa pakai nanti buat di mokapotnya. Aduh. Ini sudah, ini tempat pemrosesan itu juga tadi barusan sebelah kanan. Nah ini tempat-tempat pemrosesan kapur ya. Sebelah kanan ini. Nah ini juga proses kapur. Lihat ya teman-teman, udaranya penuh dengan debu warna putih-putih begini ya. Ini percaya kalau saya buka kaca helm saya, aduh langsung kelilipan ini. Artinya udara di sini kurang bagus ya. Banyak mengandung kapur, serbuk kapur. Kita disuruh ke kanan nanti nih. Di depan kita disuruh ke kanan ke arah Cimahi. Di sini apa? Bukan. Masa di sini nggak boleh lah.
Bandung, Cileunyi, Jakarta. Kita ke Cimahi. Ngambil kanan jalan, bro. Sini. Kita ke sini. Cimahi sana depan. Untung aja. Hampir aja gua nyasar lagi. Kalau gua nyasar malu, bukan masalah nggak ada yang lihat. Masa udah baca itu masih salah aja. Untung gua lihat ini nih, Cimareme, Cimahi, Bandung. Kalau enggak, nyasar. Nyasar maning. Oke, welcome Bandung. Sudah green. Seventeen kilometers. 17 km lagi kita akan sampai di checkpoint pertama, yaitu alun-alun Kota Bandung. Oke, udah dikasih petanya sama teman kolik. Kita perjalanan 8,5 km. Siap, kita menuju rumahnya kolik. Dia bergerak di bidang jual beli velg BMW, mantap. Mainannya orisinil. Oke ya teman-teman, kita menuju ke rumahnya kolik. Kebetulan dia ada di rumah, seperti yang diharapkan. Oke, kita kanan. Ingat ya teman-teman, kalau kalian ada yang punya mobil BMW mau ganti pelek, tapi budgetnya agak-agak terbatas, nggak bisa beli yang baru, belinya yang second aja. Belinya yang second di teman gua ini. Teman gua ini Masya Allah amanah banget. Bukan karena temen ya gua ngomong begini, tapi memang orang begitu, amanah banget. Harga ya lu bisa diskusiin aja sama dia. Gua nggak ngerti lah masalah harga, karena gua nggak pernah punya mobil BMW, jadi nggak paham lah ya. Tapi yang jelas orang ini amanah banget, baik banget orangnya. Dan dia pun juga punya mobil BMW lama ya, seri 318 atau seri berapa gitu, seri 3 kalau nggak salah. Dia punya mobil itu. Ya, stopan pertama kita di Velo Garage. Ini tukang jualan velg BMW original, second tapi keren ya. Jadi kalau abang-abang nih pada doyan main BMW-an, nggak punya duit pengen beli pelek second, nah bisa ke dia. Ada Instagramnya, cari aja Velo. Ini mobilnya dia. Nah, dia sering punya pelek-pelek yang agak rare tuh, dia sering. Oke. Oh, udah disediain air. Belum. Oh, belum. Gimana gak gerak cepet nih. Ini Om Kolik ya. Om Kolik, kenalan Om Kolik ya. Nanti insyaallah kalau lu pada main kesini, lihat BMW-nya cakep ya. Oke.
Oke, hari ini ternyata kita diportalin. Teman nyuruh saya untuk tetap tinggal di Bandung, disediakan sebuah villa untuk tinggal secara gratis. Alhamdulillah. Jadi ya kita sekarang ke Dejayagiri Pajajaran. Insya Allah perjalanan kita akan ditempuh selama 44 menit dengan jarak 15 km. Beginilah asiknya kalau kita punya banyak saudara perjalanan ya, punya banyak teman komunitas. Kita mendapatkan mendapatkan perlakuan yang insya Allah itu nyaman buat kita. Selama kita juga orang baik ya, kalau kita nggak baik ya sama aja ya. Oke, entah seperti apa Dejayagiri Pajajaran, saya belum tahu. Cuman sudah dibookingkan untuk 1 malam di sana, free of charge. Aduh, ini orang, mana sih? Lembayung. Kita sekarang sedang berada di Punclut ya. Kita berada di daerah Punclut. Kalau kalian sempat makan-makan di daerah sini, pemandangannya ajib, keren. Termasuk salah satu destinasi yang sangat disukai oleh orang-orang untuk hangout, untuk makan dan lain-lain ya. Kita ambil kanan, Jalan Raya Lembang. Oke, Tahu Sumedang. Hotel Pesona Bambu. Suzuki Tornado Shogun ya itu.
Oke, tadi patokannya The Lawson. Tuh tempatnya bro, masuk ke dalam ternyata. Mantap. Gila nih ya, gua disuruh nginap di sini sendirian tempat begini. Oh mantap. Aduh, kita lihatlah kayak gimana sih ya tempatnya. Agak spooky juga, tapi sekali dayung pantang kita untuk kembali. Bismillah, nikmatin aja. Jauh saudara-saudara perjalanannya ini, ternyata ke dalamnya. Gue kayak mau kemana gitu. Buset, ini ada pohon tengah jalan. Assalamualaikum. Oh, masih belum nyampe juga. Oh, mantap ini. Mantap saudara-saudara. Itu masjidnya pasti.
Bentar Akang. Namanya Pak Yoga. Pak Yoga. Di paling mana? Sana. Ya. Oh, mon. Kamar 4 paling mana, Kang? Iya, iya. Ya. Berarti no poncolot. Oh, berarti iya. No paling dekatnya. Mon. Ya, siap. Bro. Wah, bro. Mantap, bro. Oh. Gua speechless ya. Datang ke sini gua speechless. Speechless karena gua sendirian di sini, nggak ada pengunjung lain. Suasana begini kabut, gua sih suka-suka aja, nggak ada kesan-kesan gimana ya, kita lihat aja ntar ya. Tapi yang jelas gua nggak tahu nih keren nggak kalau pagi ya, tapi suasana ini sadis sih, menurut gua sih ajib. Nya mangga Pak, tunuhun. Baik banget bapaknya, sopan banget. Oke. Mantap. Ya, kalau mau tahu definisi sendiri di dalam hutan, dalam kesendirian, ya kayak gini. Hari ini hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Dapat di portal sama teman-teman Bandung buat suruh nginep di Jayagiri Pajajaran. Tempatnya betul-betul merobos hutan dan sendiri. Kebetulan ada yang jaga, tapi cuman lokasinya agak jauh. Mantap. Kita dapat satu villa yang juga ada tempat buat bakar-bakaran. Assalamualaikum. Bismillah. Allahu Akbar. Capek. Kita room tour ya. Oke, jadi villanya seperti ini, menghadap ke pepohonan. Lalu kita ada beranda seperti ini, bisa dipakai buat apa namanya, buat hangout sama teman-teman. Buka pintu langsung kamar. Dia pakai seperti ini. Oke. Ada kaca, cermin, ada TV, ada cangkir pemanas air,
colokan. Jadi dia ada air panas pakai gas. Sini tempat kalau mau mungkin mau masak-masak segala macam. Agak turun ke bawah. Kita lihat kamar mandinya seperti ini. Oke. Sepertinya pemanasnya ada di luar. Jadi dia pakai sistem shower. WC-nya WC jongkok ya. Toiletnya. Kita coba nyalain dulu. Oke. Airnya bagus. Jadi dingin airnya. Oke. Itu room tour kita. Oke. Ini kalau nggak salah di weekdays kita 400-an per malam. Kalau di weekend sekitar 700-an mungkin. Saya lupa. Bisa dilihat di Instagramnya di Jayagiri Pajajaran. Oke, gitu ya. Sip. Gua mau sedikit review tentang tempat ini di Jayagiri Pajajaran. Ini saat ini yang gua lihat hanya ada 4 kabin. Ini kapasitasnya di dalam itu ada 1 kasur dengan cukup untuk 2 orang. Ada 2 bantal dan 1 guling. Lumayan untuk sholat juga udah disediain sajadah ya. Lalu seperti di tempat gua duduk ini ada kita bilang kayak balai-balai lah ya. Jadi sebelum masuk ke situ ini ada tempat balai-balai yang bisa kita pakai buat ngumpul sama teman-teman ya. Sebetulnya udara Lembang itu dingin, tapi gua di sini nggak ngerasa dingin karena ini kabinnya dibuat dari kayu. Kayu itu kan isolasi untuk suhu ya. Jadi dia bisa menyimpan panas ya, hangat gitu. Jadi kita berada dalam lingkupan kayu-kayu seperti ini. Ini jadi kita terasa hangat ya. Malam ini gue cuman dengar suara kayak suara binatang-binatang lah ya. Gue nggak dengar suara-suara yang lain. Tapi ada di sini terdengar banget suara pengajian. Ada suara, jadi kayaknya nggak jauh dari sekitar sini tuh ada masjid-masjid yang pengajiannya aktif gitu ya. Kita di sini juga ada masjid lumayan besar tadi gue lihat di bawah. Cuman untuk sampai ke kabinnya ini kita perlu jalan menyusuri tangga ya, sedikit aja kira-kira 50 meteran ya. Posisinya ini menghadap ke hutan. Gua nggak tahu pemandangan nanti pagi seperti apa, tapi tadi pas gua datang ya nanti lu bisa lihat sendiri, kalian bisa lihat sendiri di video gua itu berkabut ya. Mungkin pagi juga sama akan berkabut. Gua akan coba ngedrone nanti pagi dari sini, tapi ngedrone-nya untuk lihat suasana. Mungkin gua nggak dari atas ya, tapi cuman sekitar aja. Mudah-mudahan bisa. Buat lo yang suka menyepi ya, ini tempat pas banget. Jadi kalau kita yang ide kreatif kita itu hadir ketika ketika dalam keheningan, maka ini tempat ajib banget ya. Lo seolah-olah lo terisolasi dari manapun gitu, karena untuk proses masuk ke sininya aja menarik karena kita memasuki hutan, lalu kita akan dihadapkan oleh satu jalan yang di tengah-tengahnya ada pohon besar, lucu banget ya. Jadi seolah-olah pohon itu menghalangi kita untuk masuk gitu ya. Keren lah ya gitu ya, dan itu rasanya memang sengaja nggak ditebang, nggak di itu, karena memang itu satu keunikan sendiri gitu. Biasanya kalau ramai katanya di bawah tuh ada warung yang kita bisa kumpul-kumpul di situ. Jadi seru banget. Ini di samping sini, sebelah sini tuh kita ada perapian, juga ada meja yang kita bisa pakai untuk duduk-duduk. Lalu sambil bikin api unggun lah ya di situ, perapian lah untuk menghangatkan badan gitu ya. Gua nggak tahu di sini ada wifi atau enggak, tapi yang jelas di depan gua ada lampu dinyakutin di pohon gitu ya. Tadi yang jaga si Abah itu orangnya baik banget. Dari tempat sampah ini cozy lah ya, tempatnya cozy banget lah. Tadi di dalam pun kita dikasih sajadah buat sholat gitu, cuman untuk lo tahu arahnya kemana ya lo harus cek di handphone aplikasi, karena
Di sini nggak ada, gue lihat nggak ada tanda penanda kemana arah kiblatnya gitu ya, gue nggak lihat. Tapi ya kalau lu mau sholat di masjid kan bisa tuh, di bawah situ ada. Di sini sinyal semuanya bagus. Gue pakai Indosat, gue pakai Telkomsel. Halo, dua-duanya bagus sinyalnya. Gue dapat 4G. Tapi sinyal Telkomsel lebih kuat daripada Indosatnya. Nggak kayak kemarin ketika gue di Gunung Salak itu hilang semua, nggak ada sinyal sama sekali. Di sini gue dapat sinyal bagus, air bagus. Gue pengen tahu pemandangan besok seperti apa. Yang jelas hari ini gue lagi mindahin dulu mindahin dulu video yang udah gue take dari tadi, perjalanan dari Bogor sampai ke Bandung sini, ke Lembang. Cuman ada sebagian yang gua nggak tahu kenapa ini ya, kok rasanya selalu ada aja yang terlihat gagal gitu ya, terlihat gagal untuk terbaca. Gua nggak tahu kenapa. Selalu ada yang seperti ini, sehingga harusnya tuh ada sampai ke tempatnya temen gua, tapi ternyata itu nggak bisa, nggak ada gitu. Kayaknya entah dari akasonya atau apa. Tapi oke lah, masih bisa kita kita ganti dengan yang lain. Oke, malam ini gua masih mau kumpul sama teman-teman gua. Katanya teman-teman gue mau pada ke sini. Ini yang mereka pengen nemenin katanya. Sebentar aja lalu turun lagi. Dan gue rencananya besok pagi itu berangkat dari sini sekitar jam 7, jam 8 atau maksimum jam 9 untuk langsung ke Wonosobo. Jadi tadinya rencananya gue hari ini tuh diem di Tasik gitu ya. Tadinya mau camping di Tasik, tapi qadarullah ternyata gue dipalang di portal di sini di Lembang. Jadi besok ada perjalanan 7 jam dari Lembang sini sampai ke Wonosobo. Nanti gue di Wonosobo mungkin akan camping ya. Mudah-mudahan sih dapat tempat buat camping yang bagus, karena gue pengen banget camping. Walau gue nggak tahu itu dalam keadaan dingin banget atau enggak ya. Lumayan soalnya kalau dalam keadaan dingin banget ya. Karena gue nggak bawa jaket, gue bawanya hanya rompi ya, hanya rompi. Wah, ini kalau teman gue datang ke sini pakai motor, gila juga nih kalau malam kayak gini. Gue sih nggak rekomen lah ya. Kalau lu mau datang kayak gini malam-malam ke sini tuh nggak rekomen lah, kecuali lu gerombolan gitu, maksudnya rame-rame ya. Mendingan lo bawa mobil lah kalau kesini malam-malam, karena dia nembus hutan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa gua kasih tahu sama lu orang, sama kalian semua. Cek aja di Instagramnya The Jayagiri Pajajaran, di Instagramnya. Forest The Jayagiri ya kalau nggak salah ya. Foresto Jayagiri kalau nggak salah namanya. Nah, itu lu bisa klik, lu bisa lihat sendiri. Cozy sih tempatnya. Asli kalau lu seneng nyepi ya di sinilah. Oke. Sekarang gua mau nerusin ngedit dulu. Waktu mumpung masih jam 7.53. Alhamdulillah sholat semua udah kita laksanakan. Jadi kalaupun kita mau hangout atau kita mau tidur udah enak ya. Artinya udah nggak ada beban lagi. Oke, see you. Balik lagi ke kerjaan.